Assalamualaikum Ustaz. Ini Masya Allah. Anak minum dulu kalau baca ini jamaah. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat. Ustadz, suami saya menikah diam-diam secara siri di kota lain. Saya dan suami di kota A, perempuan itu di kota B. Pernikahan kami sudah 20 tahun. Kejadian ini sudah 1 tahun yang lalu saat suami bilang pergi perjalanan dinas. Setelah pernikahan itu terjadi, suami berubah sikap kepada saya. Seperti secara sengaja teleponan di depan saya ketika di kamar tidur tengah malam hingga subuh. Saya tetap melayani suami seperti biasa. Tetapi suami sempat mengatakan akan menceraikan saya. Karena istrinya ingin menikah resmi. Tetapi saya tetap bertahan. Hingga akhirnya suami menyuruh pergi dulu dari rumah. Dan membawa anak-anak. Sekarang saya sudah di kota C, kampung halaman. Sebelum saya berangkat ke kota C, suami mengatakan jika saya akan berangkat maka akan mentalak saya. Jika saya akan berangkat maka akan mentalak saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah suami termasuk zalim? Sebelum berangkat kami masih berhubungan. Saat sudah di bandara, suami tidak mengatakan apa-apa. Sampai saat ini sudah 5 bulan tidak bertemu. Bagaimana status saya saat ini? Apakah sudah jatuh talak sedangkan saat berangkat saya sedang haid? Terima kasih. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu poligami diperbolehkan. Nikah lebih dari 1 diperbolehkan bagi yang mampu berbuat adil. Tapi jangan sampai engkau menikahi janda menjandakan istri. Silahkan menikahi janda dengan cara yang baik. Karena ana lihat itu perempuan yang dinikahin suaminya, ternyata dia menjadi penyakit agar suami menceraikan yang pertama. Karena dia ingin resmi. Maka yang pertama harus diceraikan supaya dia bisa nikah resmi. Inilah kadangkala ketika orang-orang tidak bertakwa kepada Allah hanya mengikuti nafsunya belaka. Kalau yang ditanyakan apakah suami termasuk zalim? Ya kalau Anda melihat dari ceritanya, dia zalim. Ketika dia di rumah istri pertama, malah telepon-teleponan dengan istri sirinya. Seharusnya dia jaga perasaan istrinya. Kalau dia di luar rumah, silahkan telepon. Ini menjaga jemaah. Rasulullah SAW subhanallah. Beliau mengatakan, inni uharrij alaikum, Allahumma inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain. Ya Allah, aku menimpakan kesusahan kepada kalian yang menelantarkan 2 hak orang yang lemah. Yang pertama wanita, yang kedua anak yatim. Kalau dikatakan sebelum berangkat kami masih berjima. Dan saat sudah di bandara sudah tidak mengatakan apa-apa. Maka dilihat tadi. Apakah suami memang dia mengatakan, jika saya akan berangkat maka akan mentalak saya. Ini masih akan mentalak. Belum mentalak. Masih keinginan. Nanti, tapi ternyata dia nggak jadi mentalak. Artinya kata istri, dia tidak mengatakan apa-apa. Sehingga menurut Ana belum terjadi talak. Yang ketiga, sampai saat ini sudah 5 bulan tidak bertemu. Masih istri selama belum diceraikan oleh suami. Dan suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Jamaah rahimakumullah, nih buat ibu-ibu juga yang mungkin punya anak seperti ini, anak laki-laki seperti ini. Tolong jangan menggantung wanita. Kalau memang sudah tidak menginginkannya, jangan digantung.
Dia seperti nggak punya suami, tapi masih posisinya sebagai istri orang. Nggak punya suami karena dia nggak dikasih nafkah, suaminya juga tidak peduli sama dia. Kemudian dia mau menikah nggak bisa karena posisinya masih istri orang. Maka wallahu a'lam bishawab. Kalau seperti yang ditanyakan, yang ana pahami tetap istri. Dan kondisi suami nikah lagi yang mungkin buat sebagian wanita beban, sabar. Nggak ada kunci lain. Ada seorang wanita yang sampai stres. Ada anaknya cerita sama ana. Ustaz, ana punya ibu itu, dia sakit jiwanya, Ustaz. Sekarang sudah di kamar saja. Udah 7 tahun mungkin. Karena tahu bapak kawin lagi. Kemudian kondisi ibu, Ustaz, sholat nggak mau. Jadi sudah. Apa penyebabnya? Tidak menerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Mungkin pedih buat dia. Ada orang yang harus dipotong kakinya. Dipotong kakinya, diamputasi. Tapi kalau dia nggak mau dipotong kakinya, dia akan hidup menderita. Setelah dipotong kakinya, kemudian dia masih mengeluh, ya Allah sekarang nggak punya kaki, ini itu, hidup menderita. Tapi tatkala dia menerima takdir Allah Azza wa Jal, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Tenang hidupnya. Maka buat para wanita yang mendapatkan masalah seperti ini, usahakan tenang menerima hal itu. Kalaupun sedang marah, tahan emosinya, ingat bahwa takdir Allah itu indah. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian, dan bisa jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Allah tahu dan kalian nggak tahu. Itu harus kita pegang, jemaah. Sesuatu yang tidak kita sukai ternyata bisa mendatangkan sesuatu yang kita cintai. Dan sebaliknya, sesuatu yang kita cintai bisa berbalik mendatangkan sesuatu yang buruk buat kita. Mungkin buat wanita, suaminya kawin lagi buruk buat dia. Tapi dia cari hikmahnya. Jamaah, hidup ini cuma sekali. Hidup itu hanya sekali. Jangan sampai kita gagal dalam kehidupan ini melewati ujian-ujian Allah. Barakallahu.